Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke teman-teman semua, jumpa lagi dengan channel Anton Informasi. Kali ini Anton Informasi kembali memberikan video tutorial ya, masih seputar mikrotik. Kebetulan video ini saya langsung akan menjawab pertanyaan dari teman kita teknisi MRD ya teman-teman, otodidak ya. Kebetulan isi pertanyaan kemarin dia komentar di salah satu video saya yang ini ya teman-teman, cara memperluas sinyal WiFi bocoran tanpa kabel ya teman-teman. Kemudian pertanyaannya bisa teman-teman lihat ya, yang ini ya teman-teman pertanyaannya. Oke, yang isi pertanyaannya dari teman kita ini yaitu teknisi MDR, bagaimana cara setting mikrotiknya ya Pak dengan topologi seperti itu. Coba buatkan tutorial Pak, karena yang paling susah di setting ya. Terima kasih. Nah, itulah tadi pertanyaan dari teman kita yang sudah berkomentar di salah satu video saya, itu cara memperluas sinyal WiFi bocoran tanpa menggunakan kabel ya. Kebetulan untuk settingan mikrotiknya sebenarnya sama aja ya teman-teman dengan settingan mikrotik pada umumnya ya, yaitu kita setting basicnya, kemudian server hotspotnya itu kita setting. Nah, kebetulan di sini saya akan langsung aja buatkan tutorial dari awal ya. Ini kebetulan header 1 saya akan gunakan ke internet ya. Kita colokkan aja seperti ini. Nah, ini dari ke internet, kemudian ujungnya kita colokkan di sumber internet, baik itu modem IndiHome atau jika kalian menggunakan modem Orbit atau apa ya teman-teman, itu sama aja ya. Oke, sekarang kita langsung melakukan settingan terlebih dahulu ya. Kebetulan di sini saya akan masuk, ini header 5 saya pinjam ya sebentar untuk masuk ke TP-Linknya, maksud saya ke mikrotiknya teman-teman. Oke, sekarang setelah terhubung ini ke modem atau sumber internet, kemudian header 1, 2 atau 3 itu kita bridge ya, supaya nanti di sini akses point 1 misalnya mengarah kemana, kemudian akses point 2 ya. Jadi intinya nanti kedua header ini berfungsi untuk kita sambungkan ke akses point bocoran untuk kita tembakkan nanti ke rumah klien ya teman-teman. Oke, setelah itu kita langsung saja masuk ke konfigurasi. Langkah pertama di sini saya akan masuk ke mikrotik. Kebetulan HP saya ini sudah terhubung ke sinyal WiFi dari TP-Link TLWR 840N ya teman-teman, karena WR840N ini saya gunakan sebagai perantara ya untuk masuk ke dalam mikrotik. Pertama kali kita klik discover seperti ini, kemudian kita memilih IP ya, langsung terpilih, kemudian kita langsung klik connect. Nah, jika kalian memiliki mikrotik yang masih baru, otomatis belum memiliki password. Jadi untuk username admin kemudian password login ke mikrotik itu adalah kosong ya. Nah, setelah itu kita ini sudah masuk ke dalam mikrotiknya ya. Klik menu 3 balok. Yang pertama kita ingat biasa ya, interface. Nah, kebetulan header 1 ini adalah ke modem. Tadi sudah saya bilang header 1 ke modem. Kemudian untuk header 2 ini saya akan gunakan sebagai AP1 ya teman-teman, seperti ini ya. AP underscore 1 ya, nanti untuk akses point 1 entah mengarah kemana ya. Kemudian kita klik checklist, kemudian header 3 di sini saya akan kasih nama AP2 ya, AP2. Oke, seperti ini. Kemudian checklist, oke, kemudian checklist lagi. Nah, setelah seperti ini sekarang kita back aja, klik back, klik menu 3 balok lagi ya teman-teman, klik back lagi seperti ini. Karena sistemnya sistem bridge, header 2, header 3 ini saya jadikan satu, maka yang perlu saya setting sekarang adalah bridge-nya. Klik bridge seperti ini, kemudian klik bridge lagi. Nah, di sini masih kosong, kita klik tambah seperti ini. Kemudian name ini kita isi aja seperti ini ya teman-teman. Misalnya di sini bridge lokal AP1 dan AP2 ya. AP1 underscore AP2 seperti ini, kemudian selesai. Oke, kemudian untuk kita cek yang lain ya, ini nggak ada perlu di setting. Setelah itu kita klik checklist. Oke,
Oke, ini sudah kita checklist, ini sudah ada no. Nah, ini bridge sudah ada ya teman-teman. Sekarang kita hubungkan header 2 dan header 3 ini ke bridge ini ya teman-teman. Kita klik back dulu, klik menu 3 balok, klik menu lagi 3 balok, sampai keluar, pilih menu bridge lagi. Nah, sekarang kita pilih menu port, klik menu port seperti ini, klik tambah interface. Nah, interface kita arahkan ke header 2 AP1 ya teman-teman, seperti ini. Kemudian klik OK. Nah, bridge-nya kita arahkan ke bridge yang sudah kita buat tadi, yaitu bridge AP1_AP2. Kemudian scroll untuk learn, kita auto akan aja seperti ini. Pokoknya di sini kita klik aja bebas supaya dia tercentang biru ya teman-teman, nggak perlu settingan apa-apa. Nah, kita cari yang mana masih merah, kita klik aja seperti ini. Ya, untuk VLAN kita klik aja seperti ini. Ya, oke, coba kita checklist. Kalau nggak mau disimpan berarti masih ada yang kita mau setting. Nah, ini header 2 sudah terhubung ke bridge-nya. Sekarang selanjutnya header 3. Klik tambah seperti ini. Interface kita arahkan ke AP2. Oke, bridge lokal atau bridge AP1, AP2. Scroll, kita klik aja seperti ini ya. Ini sembarangan kita klik aja, nggak masalah ya teman-teman. Kemudian kita cek lagi di sini, jika ada yang masih merah, kita birukan aja seperti ini ya teman-teman. Kita klik aja. Kemudian kita klik aja seperti ini. Oke, sekarang coba kita checklist. Klik checklist, oke. Nah, ini kan kebetulan sudah 2 buah LAN sudah terhubung ke bridge-nya. Artinya nanti header 2 ini bisa langsung ke akses point voucheran, kemudian header 3 bisa langsung ke akses point voucherannya. Kemudian kita klik back. Klik menu 3 balok lagi ya. Sekarang ini kebetulan saya setting dynamic ya. Sekarang kita akan membuat IP untuk header 1 yang ke modem ya. Klik tambah seperti ini. Klik menu 3 balok ya. Lalu pilih menu IP atau IP. Setelah itu kalian pilih DHCP client seperti ini. Klik DHCP client lagi, klik tambah interface. Nah, interface ini kita arahkan ke header 1 modem seperti ini. Kemudian oke, scroll lagi ke bawah. Nggak ada yang disetting. Setelah itu kita checklist saja seperti ini. Nah, kita tunggu di sini apakah akan mendapatkan alamat IP. Oke, ini teman-teman bisa lihat untuk IP saya sudah mendapatkan alamat IP dari modem, yaitu 192.168.8.222/24 ya teman-teman. Nah, sekarang kita back dulu, klik menu 3 balok lagi, kita back lagi seperti ini, kita back lagi. Sekarang kita akan membuat IP untuk header 2, header 3 yang kita tautkan ke bridge-nya ya teman-teman. Klik menu 3 balok seperti ini, kemudian silahkan pilih menu IP lagi, kemudian addresses. Nah, di sini kalian bisa lihat IP dari modem yaitu 192.168.8.222. Di sini saya akan membuat IP, klik tambah seperti ini. Nah, di sini saya akan membuat IP aja seperti ini ya. Bebas ya teman-teman. Tapi bebas-bebas tolong dilihat ya teman-teman. Di sini saya akan coba membuat IP itu 192.168. Berapa ya? Titik 4 ya. Titik 1/24. Kemudian klik OK seperti ini. Kemudian OK. Nah, interface kita arahkan ke bridge ya teman-teman. Kita arahkan ke bridge seperti ini. Kemudian setelah itu klik checklist. Oke, ini sudah 2 buah alamat IP yang sudah kita buat ya. Ini yang pertama adalah ke bridge-nya, kemudian yang kedua adalah ke modemnya. Selanjutnya klik back, klik menu 3 balok, masih di menu IP, kita ubah setting DNS-nya. Klik DNS seperti ini, kemudian klik setting. Nah, di sini DNS-nya kita buat ya seperti biasa, 8.8.8.8 seperti ini, kemudian selesai ya. Jika kita memerlukan secondary silahkan aja isi, boleh diisi boleh enggak ya. Tapi saya mengisi 8.8.4.4. Kemudian setelah itu selesai. Oke. Nah, scroll ke bawah, di sini ada allow remote request ya teman-teman. Kita centang aja seperti ini, kemudian kita oke, checklist. Oke, sekarang kita selanjutnya setting firewall-nya. Klik menu 3 balok, klik lagi, back lagi seperti ini. Kemudian kita memilih menu IP lagi. Kemudian setelah itu kita pilih firewall. Kemudian kita pilih NAT atau NAT. Klik tambah.
chain di general kita isi chainnya adalah scrnat, kemudian scroll ke bawah, kemudian kita cari out interface ya. Ini ada out interface, klik lagi panah seperti ini, klik seperti ini, arahkan ke header 1 ke modem. Oke, kemudian di bagian action di sini kita pilih mask curate seperti biasa ya, mask curate. Oke, checklist. Kita tunggu. Nah, ini sudah bound ya teman-teman. Statusnya firewallnya ini berfungsi untuk supaya internet itu bisa diturunkan oleh MikroTik ini ke header 1, header 2 dan header 3. Kemudian kita klik back. Selanjutnya adalah yang perlu kita setting adalah server hotspotnya ya teman-teman, supaya bisa bocoran ya. Klik menu 3 balok seperti ini, klik back aja seperti ini, kita back aja. Ini kan sudah selesai ya. Selanjutnya kita pilih menu IP, kemudian setelah itu kita pilih hotspot seperti ini. Nah, kita pilih di sinilah server. Nah, di sini teman-teman perlu perhatikan ya. Kemudian klik logo kunci Inggris, pilih hotspot setup. Nah, betul ini adalah bridge AP1 dan AP2 ya. Kemudian kita klik next, kita klik next lagi, kita klik next lagi, kita klik. Nah, di sini kita pilih non, next, next sambil kita perhatikan ya. Kita next lagi, DNS name. Misalnya di sini saya akan membuat anton.net ya. Ingat membuat ini DNS name adalah untuk sebagai DNS server dari hotspot kita ya teman-teman. Setelah itu selesai. Kemudian next. Nah, di sini contoh, di sini saya akan buat admin aja seperti ini. Admin 1 2 3 4 ya. Ini sebagai contoh ya teman-teman. Selesai, done. Nah, ini sampai di sini kalian jangan keluar dulu ya teman-teman. Jangan keluar dulu karena di sini kita akan mengubah addresses per MAC-nya. Di sini kan oke, kita klik aja seperti ini. Misalnya seperti ini ya. Kemudian klik hotspot saja lagi seperti ini ya teman-teman. Nah, scroll ke bawah, kita cari addresses per MAC. Nah, ini teman-teman bisa lihat yang saya kurung warna merah. Coba cek addresses per MAC. Di sini kita rubah ya, kita rubah ke 1000. Di sini saya akan rubah ke 1000 ya teman-teman. Oke, kemudian selesai. Oke. Nah, tujuan saya merubah addresses per MAC ini adalah supaya nanti WiFi yang sudah kita sebarkan secara tanpa kabel itu teman-teman, kalau kita nggak ubah di address per MAC ini, otomatis nanti di sana yang bisa login cuman satu voucher untuk satu HP ya teman-teman. Sedangkan untuk voucher kedua, ketiga, keempat itu nggak bisa masuk. Otomatis nanti kalau kita tembak itu istilahnya voucher kita itu hanya bisa dipakai satu voucher saja dengan satu perangkat saja ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kita mau masukkan voucher kedua, ketiga, misalnya ada yang beli keempat, kelima, itu nggak bisa masuk ya. Jadi di sini kita ubah address per MAC-nya ke 1000 atau terserah teman-teman ya teman-teman. Ada yang 100, ada yang 200 itu, tapi di sini saya lebih memilih 1000 ya, supaya kuotanya lebih banyak. Mungkin teman-teman berpikir ya, apakah nanti digunakan satu voucher dipakai rame-rame? Jawabannya tidak ya teman-teman. Voucher kalian tetap aman untuk satu voucher per satu perangkat. Tapi di sini silahkan ubah di address per MAC-nya. Setelah itu kita klik checklist. Nah, disinilah kunci yang pertama kalau kita ingin menyebar sinyal WiFi voucheran tanpa kabel. Nah, setelah itu kita klik back lagi. Nah, sekarang yang perlu kita rubah adalah IP pool-nya. Kenapa harus dirubah? Karena mulai dari akses point pemancar sampai kliennya nanti itu sampai router indoornya itu menggunakan IP pool yang dibagi di dalam MikroTik ini. Oke, sekarang kita bagi IP pool. Klik 3 balok seperti ini, klik lagi seperti ini, kita klik lagi. Nah, kita memilih IP, kemudian scroll, kita cari pool. Nih, ini ada pool ya, kita klik aja seperti ini, kemudian kita klik pool aja. Nah, di sini pool 7. Yang pertama kita buat adalah IP pool untuk akses point dan juga klien. Misalnya kalian menggunakan tenda O3, 2 buah tenda O3 ya, otomatis tenda yang pertama akses point ini menggunakan IP pool yang dari kita bagi ini. Kemudian
yang mode klien nanti, tenda yang mode klien itu kita menggunakan IP pool ya. Istilahnya semua perangkat yang kita sebar, yang kita setting itu harus menggunakan static IP. Di sini kita edit ya. Klik saja seperti ini. Di sini contoh saya akan buat IP pool perangkat ya. Oke, IP pool perangkat seperti ini. Nah, selesai. Oke. Nah, kita klik address seperti ini. Nah, di sini kebetulan untuk IP pool nanti untuk perangkat outdoornya itu mulai dari 192.168.4.2 hingga misalnya di sini saya akan menggunakan sampai 50. Seperti ini ya, 50. Kita buat longgar, kemudian kita checklist. Nah, kemudian kita tambah lagi untuk access point untuk IP user. Kita klik tambah seperti ini, kemudian kita isi di sini adalah IP pool voucher ya, IP pool voucher. Oke, selesai. Nah, selanjutnya kita milih address seperti ini, addresses. Di sini saya akan mulai 192.168.4.51 sampai 192.168.4.254. Kemudian selesai. Oke. Nah, maksudnya di sini adalah IP untuk voucher nantinya itu supaya nggak terjadi masalah. Itu kita ambil yang IP pool voucher yaitu dari 4.51 sampai 4.254 ya, teman-teman. Kemudian kita checklist. Nah, sampai di sini kita sudah selesai ya membuat atau setting mikrotik. Bagaimana sih caranya setting mikrotik ya untuk memancarkan sinyal WiFi voucheran tanpa menggunakan kabel ya, teman-teman. Oke, setelah itu yang perlu kita setting adalah jamnya ya, teman-teman. Jam ya, itu di bagian sistem. Kita pergi ke sistem, di bagian clock. Usahakan di sini kita membuat otomatis ya, ini sudah terdeteksi ya, Asia Pontianak atau Jakarta ya. Checklist. Nah, selanjutnya setelah itu kita membuat identity masih di sistem ya. Oke, kita cari identity. Di sini kan namanya mikrotik ya. Misalnya di sini Anton hotspot. Oke, hotspot seperti ini ya, teman-teman ya. Hitspot enggak apa, ini sebagai contoh ya. Oke. Nah, setelah itu kalian buat password untuk mengganti password loginnya. Klik menu 3 balok seperti ini. Kalian cari password seperti ini. Nah, untuk all password itu kosong ya, untuk new password dan konfirmasi password. Oke. Kebetulan ini sudah saya rubah passwordnya tadi. Jadi saya nggak perlu merubah password ya. Setelah itu kalian back seperti ini. Kemudian kalian klik order setting. Oke, order setting. Kemudian kalian reboot. Oke, setelah reboot, nah mikrotik kita akan melakukan rebooting ya. Kita tunggu hingga berapa menit ya, teman-teman. Nah, tadi sudah selesai ya, kita setting mikrotiknya sebagai access point voucheran ya. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa memperluas sinyal WiFi voucheran tanpa kabel ya, teman-teman. Nah, jika kalian menggunakan tenda O3, maka silahkan setting tenda O3 tersebut dengan static IP ya. Kalau nggak salah, ini coba kalian cek video ini, sudah saya bagaimana caranya setting tenda O3 menjadi akses point voucheran menggunakan static IP ya. Nah, kebetulan IP yang kita pakai adalah IP pool yang sudah saya bilang di settingan awal tadi ya, teman-teman. Itu kan mulai IP pool yang kalian lihat di sini adalah 192.168.4.2 sampai dengan 4.50. Nah, nanti kalian untuk akses point pertama itu bisa kalian, misalnya di sini kan ada 2 buah akses point ya. Akses point pertama di sini nanti kalian kasih IP 192.168.4.2, kemudian IP yang akses point kedua nanti 192.168.1.4.3. Nah, misalnya kalian akan point to point kan dengan sama-sama tenda O3 atau sama perangkat lain, otomatis tadi kan IP-nya di sini adalah 192.168.4.2
2 sama 4.3, otomatis di klien nanti itu di klien outdoor maksudnya yang point to point itu IP-nya 192.168.4.4. Sedangkan untuk router indoornya nanti kalau turun ke bawah itu otomatis alamat IP-nya adalah 4.5. Begitu juga di access point yang ke 2 ini, usahakan IP-nya itu pakai yang belum dipakai ya. Kebetulan saya buat tadi rank IP-nya 2 sampai titik 50. Nah, itu kalian lakukan semua ya teman-teman. Nah, mungkin jika ada pertanyaan atau yang masih belum ngerti atau sama-sama masih belum paham maksud saya, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya teman-teman. Ingat, jika kalian yang menyebarkan sinyal IP bocoran tanpa kabel, silahkan setting semua perangkat kalian miliki itu dengan static IP ya teman-teman. Jangan sekali menggunakan dynamic IP. Otomatis nanti kalau kita menggunakan dynamic IP, otomatis IP user dengan perangkat yang kita setting sebagai dynamic IP itu akan berebut ya teman-teman. Otomatis akan selalu mendapatkan alamat IP. Oke, sampai di sini saja perjumpaan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.